Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Atika Fatmawati dari kelas B NPM 210 120 10 123. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 penerapan matematika dalam ekonomi. Yang pertama yaitu fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Untuk fungsi permintaan atau QD sama dengan A min BT atau PD sama dengan A min BQ, di mana QD adalah kuantitas permintaan, P adalah harga, A adalah konstanta, B adalah gradien, dan untuk fungsi penawaran atau QS sama dengan min A plus BB atau PS sama dengan A plus BI, di mana QS adalah kuantitas penawaran, P adalah harga, A adalah konstanta, B adalah gradien. Untuk penerapan, mencari fungsi permintaan dan penawaran, jika diketahui dua titik, maka rumusnya Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Jika yang diketahui satu titik, maka Q min Q1 sama dengan M dalam kurung P min P1. Selanjutnya, keseimbangan pada equilibrium atau QD sama dengan QS atau fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Contoh kasus yang pertama yaitu saat ini harga sebuah TV mencapai 60 per unit akan terjual 10 unit. Dan ketika harga 40 per unit akan terjual 20 unit. Tentukan fungsi permintaannya dan gambarlah grafiknya. Jika diketahui P1 atau harga pertama adalah 60 dan Q1 atau kuantitas pertama yaitu 10, P2 40, Q2 sama dengan 20, maka jawabannya Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Q min 10 per P min 60 sama dengan 20 min 10 per 40 min 60. Q min 10 sama dengan 10 per 20 dikali P min 60. Q min 10 sama dengan min 0,5 dikali P min 60. Q min 10 sama dengan min 0,5 P plus 60. Q sama dengan min 0,5 P plus 60 plus 10. Q sama dengan 70 plus min 0,5 P. Untuk yang B menggambar grafik, jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 70. Dan jika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 140. Contoh kasus yang kedua yaitu dalam suatu perekonomian, permintaan terhadap suatu produk oleh masyarakat memenuhi fungsi permintaan QD sama dengan 160 min 2P. Dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 80 plus 4P. Berapa harga keseimbangan pasarnya dan gambarlah grafiknya. Jawab, QD sama dengan QS, maka 160 min 2P sama dengan min 80 plus 4P. 160 plus 80 sama dengan 4P plus 2P. P sama dengan 40. Maka Q sama dengan 160 min 2P. Q sama dengan 160 min 2 dikali 40. Q sama dengan 80. Jadi E-nya atau keseimbangannya adalah 80,40. Lalu untuk kurva permintaan, jika P-nya sama dengan 0, maka QD sama dengan 160 min 2P, QD sama dengan 160. Jika Q-nya 0, maka 0 sama dengan 160 min 2P, P sama dengan 80. Untuk kurva penawaran, jika Q-nya sama dengan 0, maka QS sama dengan min 80 plus 4P, 0 sama dengan min 80 plus 4P, P-nya sama dengan 20. Untuk grafiknya sebagai berikut. Untuk garis QD-nya adalah 160,80
Lalu untuk harga keseimbangannya tadi yaitu 80,40 dan untuk QS-nya berada di garis P yaitu sama dengan 20. Yang kedua yaitu penerapan surplus produsen. Surplus produsen atau PS adalah selisih antara jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen dengan harga terendah yang rela diterima oleh produsen. Untuk P- sama dengan harga minimum, PR adalah harga real, QR adalah kuantitas real, di mana CS sama dengan luas delta, CS sama dengan 12 dikali A dikali T. Untuk grafiknya sebagai berikut, IR, PR, lalu PS-nya di atas garis PS dan di bawah harga real, maka surplus produsen berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga real. Untuk contoh kasus yang ketiga yaitu bila diketahui fungsi penawaran dari suatu produk adalah PS sama dengan 2Q plus 60, di mana P adalah harga per unit produk dan Q adalah jumlah produk yang dijual. Maka A, hitunglah besarnya surplus produsen jika harga pasarnya 120 per unit. B, jika harga pasarnya naik 150 per unit, hitunglah surplus produsen yang baru. Untuk C, gambarkan poin A dan B dalam satu diagram. Maka jawaban A, titik potong di sumbu P, jika Q sama dengan 0, maka PS sama dengan 2Q plus 60, P sama dengan 2 kali 0 plus 60, maka PB-nya sama dengan 60. Untuk PE atau harga pasar 120, maka 120 sama dengan 2Q plus 60. Q sama dengan min 60 per min 2, untuk QE-nya sama dengan 30. Maka surplus produsennya adalah PS sama dengan QE kali PE min PB per 2. Maka PS sama dengan 30 dikali 120 min 60 per 2. PS sama dengan 900. Untuk jawaban B, jika harga pasar atau PE-nya 150, maka 150 sama dengan 2Q plus 60. Min 2Q sama dengan 60 min 150. Q-nya sama dengan min 90 per min 2, QE-nya sama dengan 45. Maka surplus produsennya adalah PS sama dengan 45 dikali 150 min 60 per 2. PS-nya sama dengan 2025. Untuk jawaban C, menggambar grafik, untuk poin A, IE-nya 30, PE-nya 120, maka PS-nya atau surplus produsennya adalah 900. Untuk poin B, IE-nya 45, PE-nya 150, maka surplus produsennya 2025. Untuk grafiknya, untuk poin A, maka 30,120, lalu untuk poin B adalah 45,150, dan QS atau garis kurva penawarannya adalah 60. Yang ketiga adalah penerapan pajak pada equilibrium. Penerimaan pajak oleh pemerintah dirumuskan T sama dengan T Q aksen E, di mana T adalah penerimaan pajak oleh pemerintah, T kecil adalah pajak per unit, Q aksen E adalah kuantitas equilibrium setelah pajak. Lalu untuk beban pajak konsumen yaitu TC sama dengan P aksen E min PE dikali Q aksen E, di mana TC adalah beban pajak konsumen, P aksen E adalah harga equilibrium setelah pajak, PE adalah harga equilibrium sebelum pajak, Q aksen E adalah kuantitas equilibrium setelah pajak. Untuk beban pajak produsen dirumuskan TP sama dengan T min TC, TP sama dengan beban pajak produsen. Untuk contoh kasus yang keempat yaitu pada saat fungsi permintaan QD sama dengan 20 min P dan fungsi penawaran QS sama dengan 8 plus 2P, pemerintah menetapkan pajak sebesar 3.000 per unit. A. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan setelah kena pajak? B. Berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah? C.
Berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen? D. Gambarkan grafiknya. Untuk jawaban A, untuk sebelum pajak, ID sama dengan QS, maka 20 min P sama dengan 8 plus 2P. 20 min 8 sama dengan 2P plus P. 12 sama dengan 3P, P sama dengan 4. Maka Q sama dengan 20 min P, Q sama dengan 20 min 4, Q sama dengan 16. Maka keseimbangan sebelum pajak adalah 16,4. Lalu untuk setelah pajak, QS sama dengan 8 plus 2P, dipindah ruas menjadi P sama dengan min 4 plus 0,5 QS. Lalu P aksen sama dengan min 4 plus 3 plus 0,5 QS. Lalu dipindah ruas kembali yaitu Q aksen S sama dengan 2 plus 2P. Lalu QD sama dengan Q aksen S, maka 20 min P sama dengan 2 plus 2P. 20 min 2 sama dengan 2P plus P. 18 sama dengan 3P, P sama dengan 6. Maka Q sama dengan 20 min P. Q-nya sama dengan 14, maka keseimbangan setelah pajak adalah 14,6. Untuk jawaban B, besar penerimaan pajak total oleh pemerintah, maka T sama dengan T dikali QT. Maka 3 dikali 14 sama dengan 42. Untuk jawaban C, pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Untuk yang ditanggung konsumen adalah TC sama dengan PT min PE kali QT. TC 6 min 4 dikali 14. TC sama dengan 28. Untuk yang ditanggung produsen, T min TC, yaitu 42 min 28 sama dengan 14. Untuk jawaban D, untuk kurva permintaan, jika P-nya sama dengan 0, QD sama dengan 20 min P, QD sama dengan 20. Jika Q-nya sama dengan 0, QD sama dengan 20 min P, 0 sama dengan 20 min P, P sama dengan 20. Maka garisnya untuk QD adalah 20,20. Lalu untuk kurva penawaran sebelum pajak adalah jika Q sama dengan 0, maka P-nya adalah min 4, QS sebelum pajak adalah min 4, lalu untuk kurva penawaran setelah pajak, jika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya adalah min 1. Yang keempat yaitu fungsi biaya. Biaya total atau TC dalam operasional perusahaan meliputi biaya tetap atau FC dan biaya variabel atau VC. FC sama dengan K, VC sama dengan V dikali Q, VC sama dengan F dikali Q. TC sama dengan FC plus VC sama dengan K plus V kali Q. TC sama dengan G kali Q. Untuk FC sama dengan biaya tetap, VC sama dengan biaya variabel, TC sama dengan biaya total, K atau konstanta, V sama dengan biaya variabel per unit, Q sama dengan kuantitas. Untuk contoh kasus yang kelima yaitu biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar 2 juta, sedangkan biaya variabel per unit adalah 4.000. Tentukan persamaan dan kurva biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang? Diketahui FC atau fixed cost adalah 2 juta, lalu VC atau variable cost adalah 4.000 Ki. Jawab, untuk biaya total, TC sama dengan FC plus VC sama dengan 2 juta plus 4.000 Ki. Lalu jika memproduksi 500 unit, maka VC sama dengan 4.000 dikali 500. VC adalah 2 juta. Lalu TC sama dengan 2 juta ditambah 2 juta, TC adalah 4 juta. Lalu di gambar grafiknya yaitu VC untuk FC adalah sebesar 2 juta. Lalu, jika diminta 500 unit, harganya berubah menjadi 4 juta. Yang kelima yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Atau dirumuskan Y sama dengan C plus S, C sama dengan F dikali Y, C sama dengan Y min S sama dengan G dikali Y,
S sama dengan Y min C. Untuk Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, S adalah tabungan. Contoh kasus yang keenam yaitu jika telah diketahui fungsi konsumsi dalam suatu perekonomian adalah C sama dengan 15 plus 0,75 YD dan pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah 30, asumsi bahwa pajak T sama dengan 0. A. Berapakah nilai konsumsi agregat? B. Berapa besar tingkat keseimbangan pendapatan nasional? C. Carilah fungsi tabungannya. D. Gambarkan fungsi konsumsi dan tabungan dalam satu diagram. Untuk jawaban A, jika YD-nya 30 atau pendapatan disposable-nya 30, maka C sama dengan 15 plus 0,75 dikali 30. C sama dengan 15 plus 22,5, C sama dengan 37,5. Lalu untuk jawaban B, besar tingkat keseimbangan pendapatan nasional, Y sama dengan AE atau Y sama dengan C. Y sama dengan 15 plus 0,75 YD, Y sama dengan 15 plus 0,75 Y min T, Y sama dengan 15 plus 0,75 Y min 0. Y sama dengan 15 plus 0,75 Y, Y min 0,75 Y sama dengan 15. 0,25 Y sama dengan 15, Y sama dengan 60. Lalu untuk jawaban C, fungsi tabungan yaitu S sama dengan YD min C. S sama dengan YD min fungsi konsumsinya tadi yaitu 15 plus 0,75 YD. S sama dengan YD min 15 min 0,75 YD. S sama dengan min 15 plus 0,25 YD. Lalu untuk menggambarkan grafiknya, untuk C-nya, garis C yaitu untuk P-nya adalah 15. Lalu keseimbangannya karena tadi diasumsikan adalah satu fungsi yaitu 60,60. Lalu untuk fungsi tabungannya yaitu min 15. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.